sama mereka, bukan benci Mbak. Karena gini loh, saya dulu pernah cerita ya, bahwa saya itu pernah menikah dengan orang Indonesia, orang Tangerang, Jakarta ya. Dia itu mulutnya manis banget, dia mencintai saya. Kita sudah menikah di Indonesia. Saya bawa laki-laki tersebut ke Hong Kong, dan saya dan keluarga saya punya target untuk menikah lagi di Hong Kong sini. Ini di dunia nyata loh, ini di dunia nyata. Saya ngelihat sendiri, saya nikah. Jadi setelah saya cerai sama suami pertama saya nikah lagi dengan orang Jakarta. Dan tragisnya, keluarganya itu adalah yang ditanyakan adalah uang. Tapi saya merasa bahwa saya bekerja, saya butuh kasih sayang, saya butuh orang yang mencintai saya nggak apa-apa. Saya tidak merasa rugi, sama dengan kalian. Saya memberikan apapun perangkat rumah dia, saya belikan. Akhirnya saya bawa ini garangan ini untuk datang ke Hong Kong. Kita menikah. Setelah menikah, karena di Hong Kong itu tidak bisa memberikan pekerjaan pada laki-laki. Kenapa saya bilang kalau kalian tetap ngengkel pingin kerja di Hong Kong, itu nggak bisa. Ada, tapi 1000 dibanding 1. Jadi 1 banding 1000. Termasuk suami saya yang dari Jakarta, saya bawa ke Hong Kong, nggak bisa dapat pekerjaan di Hong Kong kecuali dia punya KTP Hong Kong. Setelah kita menikah karena tidak bisa, dan kebetulan adik saya di Macau itu adalah salah satu supervisor di Macau sana. Saya meminta adik saya untuk carikan pekerjaan buat suami saya yang dari Jakarta tersebut. Akhirnya dia bekerja di Macau. Hubungan kami baik-baik saja, tapi saya tetap di Hong Kong. Apa yang terjadi? Suami saya yang tinggal di Macau, dia menyebar pesona di media sosial. Di media sosial dia menyebar pesona. Dia banyak sekali bercinta, bahkan anak buah saya dulu agent, pacaran sama anak buah saya, SMS-an sama anak buah saya. Dan yang paling kelihatan adalah saat dia berangkat ke gereja pakai baju couple dengan pembantu saya. Dan dia cerita sama semua orang, dia cerita sama orang gereja bahwa saya yang selingkuh, saya yang punya laki-laki lain. Padahal saya bekerja dari pagi sampai malam, saya bekerja totalitas. Saya nggak terima saya dibilang selingkuh. Tapi dia saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dia yang bilang dia yang selingkuh, tapi dia yang pakai baju couple saat di gereja. Orang gereja Macau dan Hong Kong menghardik saya. Karena jujur umurnya lebih tua saya, dia lebih muda dibandingkan saya. Dia menikah dengan berondong. Ini pengalaman saya. Jadi saya menikah dengan orang Jakarta, saya bawa dia ke Hong Kong, saya ingin nikah dengan dia dengan cara Hong Kong, saya kasih dia KTP Hong Kong. Saya pisah ya, saya ngakunya nggak punya anak, saya ngakunya nggak punya suami, karena memang saya sudah cerai dengan suami saya. Saya bawa ini orang Jakarta untuk ke Hong Kong. Saya menikah resmi. Setelah itu dia dapat pekerjaan di Macau, saya beri dia rumah. Dia pacarin semua anak-anak buah saya. Dia pacarin orang-orang di gereja. Setelah itu saya bilang saya cerai. Kenapa? Saya tahu banget perasaan kalian sebagai perempuan. Saya pernah miskin, saya pernah terkhianati. Apa yang saya lakukan? Karena HP ini adalah HP iPhone, saya yang belikan. Sekali saya tarik passwordnya itu hilang, dan saya lakukan itu. Saya tidak mengambil apapun. Baju dia branded semua, tas, celana. Sekalian boleh nanya sama orang Macau. Saya pernah menikah dengan orang Jakarta. Saya pernah menikah dan dia tinggal di Macau. Tanyakan cerita ini. Dan semua orang berkata saya yang selingkuh. Sejak perceraian itu saya tidak pernah menyebut namanya, sekalipun saya tidak pernah menyebut namanya. Kenapa? Karena saya sudah hambar. Saya sudah tidak ingin sakit hati. Dia yang selingkuh, dia yang pukulin saya. Saya masih ingat banget dia pukulin saya. Dan orang gereja dia mengatakan bahwa saya yang jahat. Karena memang saya usir orang itu dari rumah saya. Saya yang mengusir dia dari rumah saya. Dan apa yang terjadi? Kenapa sekarang saya menyinggung dan menceritakan ini pada kalian? Ternyata dia menikah dengan orang lain. Posisi saya belum balik lagi sama suami saya. Dia menikah dengan orang lain, dan istrinya telepon saya, nanya sama saya kenapa saya cerai sama dia. Jadi banyak sekali perempuan telepon saya, Mbak.
Lucu kan? Lucu kan? Laki-laki ini yang ninggalin saya, yang bilang saya selingkuh, tapi dia cerita sama perempuan lain kalau saya yang selingkuh. Setiap perempuan yang putus sama dia, semuanya nyari saya, Mbak. Termasuk hari Minggu kemarin. Ini mungkin kalian kalau kemarin datang ke kantor saya akan kaget. Minggu kemarin tiba-tiba ada yang perempuan nanyain, Miss Yuni kenal laki-laki ini enggak? Karena saya enggak ingat. Oh enggak kenal. Katanya dia suami Miss Yuni. Oh iya, aku pernah punya suami orang Jakarta. Iya Miss, dia pacaran sama saya. Ini ada mbak-mbak datang ke tempat saya, nanyain saya apakah itu mantan suami saya. Karena dia sekarang berselancar di media sosial. Jadi dia mengaku suami saya. Bahkan Meme diaku anak kandungnya dia. Katanya si Meme itu anaknya dia. Cerita sama mbak-mbak. Jadi laki-laki ini sekarang menjadi garangan di media sosial. Itu memang mantan saya. Itu memang mantan saya. Dan keluarganya itu juga termasuk. Keluarganya tuh suka banget ambil uang orang. Keluarganya. Jadi hati-hati. Saya sendiri kaget. Itu perempuan pembantu di Hong Kong sini punya rencana mau ketemuan sama dia, sama laki-laki mantan suami saya ini. Ternyata mulai sekarang dia sudah mencium bau-bau penipuan. Jadi hati-hati ya, kalau ada tiba-tiba laki-laki kenalan sama kalian dan mengatakan itu adalah mantan suami saya, itu benar mantan suami saya. Tapi dia pergi dari saya karena dia selingkuh, dia baju couple di gereja, dan dia yang pukuli saya berani bersaksi. Jadi itu ada buktinya. Dan kenapa dia tidak malu mengakui itu gitu loh? Kenapa dia cerita? Kan lucu. Tahu gak dia bilang apa? Kamu kenal Yuni gak? Yuni siapa? Yuni yang viral itu, Yuni yang terkenal itu loh, mantan istriku. Halo. Sekarang kamu bilang saya mantan istrimu, saya yang mencintaimu dengan tulus, kamu khianati. Saya balik lagi sama suami saya yang dulu, dan kamu selalu menceritakan masa lalu saya. Hah? Nggak salah kamu. Saya yang kamu aniaya, yang kamu fitnah di gereja kamu, sampai aku ngeri dengan orang-orang yang ada di gereja. Dan kamu bilang sekarang cerita sama orang bahwa saya adalah mantan istrimu. Nggak kayak gitu kali. Nggak kayak gitu. Jadi saya merasa sangat aneh, bangga banget gitu loh. Ya Tuhan. Tapi saya bersyukur dengan bercerai dengan kamu, Tuhan tunjukkan bahwa kamu bukan laki-laki yang baik. Akhirnya saya bisa kembali lagi dengan suami saya, bisa kembali lagi dengan anak-anak saya. Tuhan kasih saya lihat bahwa kamu adalah laki-laki yang tidak tahu terima kasih. Saya ingin angkat keluargamu. Saya bawa mamamu, opungmu untuk datang ke Hong Kong. Saya bawa keluargamu. Saya bawa keluargamu ke Hong Kong, menikmati Hong Kong pertama kali dalam hidupnya. Saya bawa keluargamu ke Hong Kong. Apa yang kamu balikin ke saya? Jadi kenapa sih kalau kalian ditipu oleh garangan? Saya tuh paham banget ceritanya itu garangan seperti apa. Karena mantan suami saya juga seperti itu. Dan sampai hari ini dia sudah menikah berkali-kali. Bahkan istrinya, anaknya diabaikan. Dia tetap mencari perempuan lain. Boneka kesayangan saya dicuri sama dia, pun saya tidak pernah bercerita apapun. Dan hari ini lucu. Bagi saya lucu banget. Ya Tuhan, kok nggak malu gitu loh bilang mantan saya. Aduh, barisan para mantan hadir ya. Setelah saya viral, setelah saya terkenal, barisan para mantan kembali nyesel ya. Nyesel kan udah ninggalin saya. Nyesel ya udah nyakitin saya. Tapi udahlah, saya sudah bahagia dengan keluarga saya. Ini lucu ya. Jadi ini lucu sekali karena saya membawa seluruh keluarganya untuk ke Hong Kong agar mereka bisa tahu Hong Kong. Saya ingin menikah dengan anaknya agar anaknya punya pekerjaan yang baik. Ternyata Tuhan tidak izinkan. Tuhan pingin bilang, ini laki-laki ini nggak bener Yun, udah tinggalin aja. Gini loh, maksud saya, setelah kamu sukses, orang akan ngaku kamu siapa.
Setelah kamu sukses, mereka akan datang, termasuk mantan-mantanmu. Bener, ini saya sangat lucu sekali ya. Jadi, aduh, saya nggak tahu ini, saya nggak paham ya. Up orangnya, perlu di up orangnya. Malu banget tau nggak Mbak? Dengan pedenya mengatakan itu adalah mantan saya. Halo, kenapa kamu sia-siakan saya dulu? Kenapa kamu buang saya dulu? Kenapa kamu selingkuh? Kenapa kamu hancurkan saya dulu? Kenapa? Dan sekarang kamu tanya, kamu cerita sama perempuan-perempuan di luar sana bahwa saya mantan istrimu. Harusnya kamu close, kamu harus tutup buku itu. Kamu tidak seharusnya menceritakan itu, malu. Dan kamu cerita bahwa saya yang selingkuh. Halo, kalau saya yang selingkuh, hari ini saya tidak akan kembali lagi pada suami saya. Dia selalu menganggap saya selingkuh, tapi dia sendiri yang selingkuh. Aduh. Jadi ya Tuhan, jadi YouTube saya dari 2012. YouTube saya dari 2012. Itu sudah cukup lama sekali dan mungkin belum dikenali oleh orang. Setelah saya terkenal, setelah saya diundang oleh TV swasta, setelah saya masuk koran-koran, dan kamu sekarang mengakuin saya sebagai mantan istrimu. Kemana aja kamu dulu? Kemana aja kamu dulu? Hah? Aku perempuan yang engkau tinggalkan, sekarang aku sukses bersama keluarga dan anak-anakku. Dan kamu bilang sama orang Meme itu anakmu. Oke, aku akuin Meme anakmu, tapi tanggung jawab mana? Jadi aduh, saya pengen ketawa bener. Saya nggak punya fotonya Mbak, saya nggak ada, saya udah nggak ada fotonya. Cuman lucu gitu loh. Kamu itu nyesel ya ninggalin saya ya? Nyesel ya? Jadi buat mantan saya yang saat ini masih tetap bercerita tentang saya, kamu nyesel karena sudah meninggalin saya. Kamu nyesel karena pernah KDRT sama saya. Kamu nyesel pernah mukulin saya. Kamu nyesel kamu buang saya. Kamu menyesal. Tapi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kamu, saya mampu bertahan sampai di hari ini, sampai di detik ini. Saat itu saya jatuh sejatuh-jatuhnya, engkau tertawa di atas penderitaanku. Keluargamu begitu bahagia, menghina dan mencaci maki aku. Kamu katakan saya adalah pelacur, kamu katakan saya adalah perempuan murahan. Ternyata Tuhan izinkan untuk saya menjadi lebih baik lagi, dengan kesabaran, dengan cinta kasih, dengan selalu mendoakan kebahagiaan orang lain. Dan memang benar, semua itu saya serahkan pada Tuhan. Jadi saya sangat berterima kasih. Mister perlu tes DNA? Nggak perlu Mbak. Ayu Ting Ting mau tes DNA. Luang aku nikahnya sama dia tahun berapa, Meme lahirnya tahun berapa, ya nggak lucu lah. Ya nggak lucu lah, Meme lahirnya tahun berapa, nikahnya tahun berapa. Aku nikah sama dia 2016. Meme kelahiran 2006. Apanya yang dites DNA-nya? Nggak usah dites Mbak. Jadi ini mantan pasti nyesel nih lihat video saya, karena dia nggak nyangka bahwa perjalanan hidup manusia itu berubah. Kalian yang menghina saya, kalian menyakiti saya, kalian yang menghancurkan saya. Dan setelah saya berada di sini, setelah saya bertahan di sini, kamu mengatakan bahwa saya mantanmu. Nggak bahaya tak? Nggak malu tak? Kamu ceritakan kejelekan saya kepada perempuan-perempuan itu, dan suatu saat perempuan itu akan tahu sifat aslimu. Kamu boleh menghina saya, kamu boleh menghina saya, tapi sampai detik ini, sampai hari ini, saya pun tidak pernah selingkuh. Silakan datang ke saya kalau kamu adalah selingkuhan saya. Silakan. Jika kamu adalah mantan saya, silakan datang. Jadi saya tuh punya 2 mantan. Pertama adalah teman SMP saya, yang kedua adalah orang Jakarta. Jadi kalau mereka menceritakan tentang saya, mereka berarti nggak gagal move on. Bener gak sih? Roda berputar sayang. Saya yang kamu hina, saya yang kamu rendahkan, saya hari ini ada di sini. Kamu tidak sabar sama saya. Saya punya YouTube di tahun 2012. Kamu tidak ingin menemani saya dari bawah.
Kamu tidak ingin menemani saya dari bawah. Kamu malu untuk menemani saya dari bawah. Dan sekarang 2012 follower saya cuman sedikit saja. Saya nggak ngerti itu follower, saya nggak ngerti itu uang. Sekarang kamu bilang saya mantanmu, hah? Jadi ya Tuhan, mantan. Jangan kau ceritakan tentang aku, harusnya kamu malu. Jangan terlalu pede. Nyesel ya, saya sudah cantik hari ini. Walaupun saya semakin hari semakin tua, tapi saya tetap lebih cantik dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang kamu cintai. Kalau kamu gagal move on, jangan cerita sama orang. Bener nggak? Jadi kamu katakan sama orang lain saya selingkuh. Saya tidak selingkuh. Saya tidak bangga dengan perselingkuhan saya. Kamu selalu mengatakan bahwa saya banyak laki-laki. Saya pekerja, saya bisnis. Laki-laki di samping saya bukan berarti pacar saya. Dan kamu yang kurang bahagia karena kamu tidak mau menemani saat saya merintis. Saat saya merintis, saya butuh pendamping. Saat saya ada di bawah, saya butuh seseorang yang mencintai saya. Saat saya ada di bawah, saya butuh dukungan. Tapi kalian pergi dari saya. Kamu memilih wanita yang lebih matang dibandingkan saya. Kamu memilih wanita yang lebih hebat dibandingkan saya. Sekarang wanitamu sudah jatuh dan giliran saya ada di atas. Suami saya menemani saya dari kosong. Suami saya kemanapun selalu bersama saya. Suami saya tidak pernah melepaskan saya sendiri. Karena itu hari ini saya ada di puncak. Itu karena berkat doa anak-anak dan suami saya. Jadi saya selama ini, kalian tuduh saya selingkuh, kalian tuduh saya wanita murahan. Tapi saya buktikan, saya tidak murah seperti kalian. Jadi jangan menyesal. Hari ini saya sudah menemukan kembali. Jadi saya sudah menemukan kembali cinta saya. Selama ini saya nggak punya pacar. Kalau ada orang yang bilang aku pacar saya tidak ada. Saya tidak punya mantan. Mantan saya teman SMP dan Jakarta, Pak Tony, itu aja. Jadi kalau ada orang hina saya, menjelek-jelekan saya nggak masalah. Saya cerai, saya nggak pernah totalan dengan laki-laki saya nggak pernah. Kalau mereka punya rasa malu, mereka akan mengembalikan sapinya. Mereka akan mengembalikan. Kalau mereka nggak punya malu, nggak apa-apa. Tuhan akan gantikan. Tapi jangan sampai kamu sendiri merasa malu. Jadi nggak perlu totalan sih, nggak apa-apa. Tuhan udah gantikan. Hari ini aja saya bisa ngumpulin uang 30 juta buat siapa? Buat Melisa, apalagi mantan. Yang penting wis tahu ngerasane jarine mereka. Tapi kalau kamu sekarang masih cerita tentang saya, aduh, jadi malu dah saya itu. Jadi sangat memalukan sekali ya. Nyesel ngelepasin saya. Nggak tahu saya harus